Apakah bisa kita langsung ibadah? Itu belum bisa, Pak. Kenapa? Harus tahu ilmunya. Kan gitu. Kalau tidak tahu kita, bagaimana kita bisa ibadah? Kita belum mengerti sholat. Bisakah kita sholat? Belum. Kita belum mengerti bagaimana berzakat. Bisakah kita berzakat? Belum. Berarti langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa mencapai ketakwaan tadi dan tahu tugas kita di muka bumi ini mengabdi kepada Allah, maka langkah awal pahami, pelajari dulu apa saja Allah perintahkan kepada kita. Maka dalam hadis Nabi disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Karena dengan ilmu tadilah dia baru bisa melakukan sesuatu ketaatan. Kalau dia tak belajar, dia menutup diri. Sekalipun mungkin ada kita lihat dia ikut ibadah, pasti keikutan saja, tanpa dia ketahui kenapa dia beribadah kepada Allah. Maka dalam hadis Bapak Ibu Allah, ada dalam kitab Tanbihul Qaul menyebutkan begini, menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah itu ibaratkan seperti bulan malam purnama. Jadi ada bulan malam purnama itu apa itu? Kan nampak. Itulah orang berilmu. Ahli ibadah dibandingkan kata hadis itu dengan bintang-bintang di langit. Ahli ibadah banyak, tapi yang mengerti tentang ibadah itu sedikit. Pernah di masa Ali karamallahu wajhah, Ali ini mau ke masjid, tapi nampak dia dari luar masjid itu ada orang yang mengintai-intai ke dalam masjid. Dia sebentar terlihat, tak jadi dia masuk. Dia diri terus pintu masjid itu. Pas dia dah mau mendekat, balik lagi dia. Akhirnya dia lewat. Dia bertanya, nah dia ini anak muda yang mengintai ini. Dia tanya, anak muda kamu ngapain? Saya mau masuk masjid. Kenapa tak masuk? Saya takut sama orang tidur itu. Kenapa takut sama orang tidur? Orang tidur itu berilmu. Di sebelah orang tidur, Pak, ada yang sedang sholat. Sebelah orang sholat ada yang tidur. Kenapa engkau takut dengan orang tidur itu? Kau tak takut dengan orang sholat? Karena orang tidur itu berilmu, banyak ilmunya. Kalau saya masuk nanti ke dalam masjid, terganggu orang yang sholat, nanti orang berilmu marah dan saya bisa terbakar. Heran Ali, memangnya engkau ini siapa? Aku adalah iblis. Bukan iblis. Jadi iblis itu tak bisa membodoh orang yang berilmu. Nah begitulah Bapak Ibu makan Allah, pentingnya ilmu tadi. Bahkan di hadis yang lain menunjukkan keutamaan ilmu itu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yakhwa. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya untuk menuntut satu ilmu, dalam tafsirnya atau penjelasan hadis ini ilmu syariat, maka dia diampuni Allah dosa-dosanya sebelum langkah. Baru misalnya ada pengajian di mana? Oh, di Masjid Al-Falah ada pengajian. Nanti akhirnya pergi, itu baru niat. Belum dia pergi, sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Nah begitu pentingnya ilmu, dan Allah berikan kelebihan, dan itulah jalan kita untuk mencapai ketakwaan tadi. Kalau orang tidak punya ilmu, maka banyak kesalahannya. Nah setelah dia menuntut ilmu, berarti langkah pertama sudah dia lakukan untuk mencapai apa? Takwa yang menjadi persiapan menuju kematian tadi. Yang kedua adalah mengamalkan. Banyak orang berilmu Bapak Ibu, tapi tak mengamalkan. Maka dia susah juga nanti di akhirat. Maka ilmu yang dia tuntut harus diamalkan. Dan ilmu yang diperintahkan Allah itu banyak sekali. Karena ilmu ini, ilmu yang kita tuntut ini, pertama kita harus tahu bahwa sebenarnya kita hidup di muka bumi ini ada tata cara hidup, yaitu ada aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Itulah dalam bidang ibadah dan akidah. Bagaimana setiap mukmin itu yakin dia kepada Allah.
Bagaimana setiap mukmin itu tahu dia apa perintah yang harus dia lakukan, dan bagaimana seorang mukmin itu yakin dia terhadap Al-Quran yang Allah turunkan. Bapak Ibu mungkin pernah, bahkan bukan mungkin, memang bisa dipastikan pernah membaca surah Al-Baqarah dari ayat pertama. Bahkan kalau ada sebagian orang diwiridkan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dalam tafsirnya Allah a'lam bi muradih, Allah yang mengetahui maksudnya. Kemudian zalikal kitab la raiba fiih. Di kalimat ini ada 2.3, maka disebut dalam ilmu tahsinnya waqaf mu'anaqah. Jadi berarti bisa berhenti di salah satu titik 3 tadi. Bisa berhenti zalikal kitab la raiba, situ ada titik 3. Bisa berhenti membacanya zalikal kitab la raiba fiih. Dan ternyata di 2 tempat berhenti itu ada makna menunjukkan keyakinan terhadap Al-Quran. Ketika orang membaca zalikal kitab la raiba, Al-Quran itu tiada keraguan, maka dalam tafsirnya dijelaskan bahwa orang tidak boleh ragu terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau membacanya zalikal kitab la berhenti di raiba fiih, maka maknanya tidak boleh ragu satu huruf pun dalam Al-Quran. Ketika satu huruf dia ragu, berarti akidah bermasalah. Kalau akidah bermasalah, pemahaman dia terhadap atau menuntut ilmunya belum sampai ke tahap akidah. Karena kita diajari atau diatur Allah, mengatur hubungan kita dengan Allah dalam bidang ibadah dan akidah. Karena setelah akidah kita kuat, keyakinan kita tinggi, maka respek kita terhadap perintah Allah akan semangat ya. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa saya ini kadang-kadang semangat ibadah, kadang-kadang tidak? Pas Ramadan semangat saya ibadah, habis Ramadan mulai loyo saya ibadah. Ramai-ramai semangat saya ibadah, pas sendirian kurang saya ibadah. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, jawabannya di akidah. Dia beribadah itu karena siapa? Karena ramai orang kah? Karena bulan Ramadan kah? Atau karena apa? Kalau orang akidahnya kuat, dia beribadah itu semuanya dia lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Apapun dia lakukan semuanya karena Allah. Inilah ilmu yang mesti kita pelajari, sehingga melanggengkan dan mengistiqomahkan kita dalam beramal ibadah kepada Allah. Karena Bapak Ibu ingat, kita pasti meninggal dunia. Terus ilmu apa lagi? Tadi yang pertama yang sudah diketahui, hubungan kita dengan Allah dalam bidang ibadah dan akidah. Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari, yaitu seperti apa pengaturan antara diri kita dengan diri sendiri. Bagaimana mengatur diri sendiri? Karena ini ada disyariatkan Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam bidang makanan, pakaian, dan akhlak, adab. Ini mengatur diri kita. Bagaimana tata cara kita ibadah, tata cara kita bicara, bagaimana tata cara kita berjalan, bagaimana tata cara kita bergaul. Semuanya itu adalah ada aturan Allahnya yang mesti kita pelajari. Maka ada istilah, kalau orang bicara kepada yang lebih tua, maka bahasanya mendaki. Kalau bicara kepada yang lebih muda, bahasanya menurun. Kalau bicara dengan orang sebaya, bahasanya melereng atau mendatar. Nah, artinya Bapak Ibu, dari segi adab saja ada yang menyebutkan seperti itu, maka syariat pun ada. Maka ada hadis Nabi. Hadis ini juga bagian dari adab kita dan juga menyentuh kepada akidah. Apa hadisnya? Dalam hadis Nabi menyebutkan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia mengatakan yang baik-baik, kalau tak mampu dia. Ini adabnya. Bahkan efeknya kepada orang tak mampu mengatakan baik-baik, yang dipertaruhkan iman kepada Allah dan hari kiamat.
Sampai kapan kita itu diam? Sampai kita bisa mengatakan yang baik. Kalau belum bisa, diam. Karena bahaya hubungannya kepada akhirat. Inilah dia diatur oleh Allah, mengatur diri kita dengan diri kita sendiri. Makanan, adab makan, pakaian, pilih pakaian yang sesuai sunnah. Bapak Ibu yang maka Allah Subhanahu wa taala, intinya pakaian itu untuk orang. Jadi ini yang kita pelajari, sehingga langkah awal tadi ibadah, setelah kita ketahui, kita laksanakan, akidah kita kuatkan. Berarti kita melakukan setiap apapun amal yang kita lakukan di bawah bumi tidak terlepas semuanya landasannya karena Allah. Kemudian yang kedua, adab-adab kita. Maka tidak heran kita ada orang yang rajin sholat, bolak-balik naik haji, kadang bahasa tak bisa dijaganya. Kenapa? Baru satu jenis yang dia pegang, baru satu jenis yang dia pelajari tentang ibadah dan akidah. Tapi dari segi adab belum. Pulang dari Mekah kerjaannya marah-marahin orang, pulang dari masjid mencaci orang, ribah orang. Hanya adab ini. Itulah yang diatur harus dipelajari. Dan ini bagian dari persiapan kita menuju kematian kelima. Mungkin dari segi ibadah lancar, tapi lidah belum terjaga. Ditanya juga nanti. Makanya lidah itu bahaya, Bapak Ibu. Lidah ini bahaya. Maka ada pepatah, kalau pedang melukai tubuh, ada alamat akan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat nak cari? Teringat terus, Pak. Orang pernah nyakiti hati kita, teringat sampai kapanpun. Nah, ini satu pepatah orang tua kita dulu yang mesti jadi pelajaran juga bagi kita. Maka ilmu seperti ini kita tuntut, kemudian kita amalkan. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini juga bagian dari ilmu yang mesti kita pelajari, ilmu yang mesti kita tuntut, ilmu yang mesti kita pahami. Karena ini lebih banyak durasinya dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah dan ukhuwah. Apa itu muamalah? Hubungan sosial masyarakat, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang. Ini harus dipelajari. Supaya apa? Tak salah kita dalam berbisnis, tak salah kita dalam berjual beli. Kadang ada orang semangat ibadahnya tinggi, tapi dalam segi muamalah banyak rusak. Jual belinya kadang ada tercium bau zalim, tercium bau penipuan, tercium bau kecurangan. Semuanya itu Bapak Ibu dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dimintai pertanggungjawaban. Karena kita ini untuk menyiapkan diri menuju kematian itu tak cukup hanya sholat. Maka kalau kita buat presentasinya Bapak Ibu, berapa lama durasi kita ibadah itu? Kita tahu 10 menit Pak. Mulai dari takbir sholat sampai salam, ya kan? Kita ambil 10 menit. Berarti 5 waktu 50 menit. Satu hari itu 24 jam. Berarti ada 23 jam 10 menit sedang menunggu ibadah lagi untuk kita. Kalau ada orang hanya mengagunkan atau menyodorkan ibadah sholat saja untuk menyelamatkan dia nanti ketika mati, berarti masih belum cukup. Kenapa ada 23 jam 10 menit lagi yang sedang menunggu kita? Terus dipotong apa? Istirahat, tidur 8 jam, berarti tinggal 15 jam 10 menit. 15 jam 10 menit. Inilah dia Bapak Ibu, muamalah. Ada sebagian lagi untuk keluarga. Muamalah Pak durasinya lebih banyak. Dan ini ibadah yang lengket dengan aktivitas kewajiban kita untuk mencari nafkah. Kita contohkan begini Bapak Ibu. Ada seorang pedagang. Seorang pedagang ini jualan di pasar mulai dari jam 3 pagi sampailah jam 12 siang. Berarti 3 pagi sampai jam 12 ada 9 jam. Seorang pedagang itu diperintahkan oleh syariat
tidak boleh dia menjual barang yang diharamkan, tidak boleh dia mengurangi timbangan atau curang, tidak boleh dia menipu pembelinya, dia tidak boleh zalim kepada pelanggannya. Kalaulah si pedagang ini dia jual barang yang halal, dia tidak curang dalam timbangan, tidak menipu pembelinya dan tidak zalim, dari jam 3 sampai jam 12, itu jadi pahala sebenarnya. Karena yang dilarang Allah tidak dia lakukan. Saya punya kawan dia pedagang di pasar, setiap dia menimbang barang itu cabai, dia lebihkan, selalu dilebihkan kadang 1 orang, setengah orang. Berarti ada 10 orang yang belanja di pasar, 10 orang pula dia sudah bersedekah setengah orang. Ada orang kerja jadi karyawan, dia berakar kerja, masuk jam 8 pulang jam 5, itu pun 9 jam juga durasinya. Pada saat dia berakad, dia setujui masuk jam 8 sampai jam 5, maka dia amalkan itu, dia ikuti akadnya, dia ikuti apa yang harus dia kerjakan dari jam 8 sampai jam 5 juga. Itu jadi amal ibadah. Kenapa? Dia menepati akadnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sifat Allah ini tidak menyalahi janji, dia amalkan. Maka ini jadi ibadah semuanya. Ada orang dalam muamalahnya diajarkan dalam syariat, pinjam meminjam, bantulah saudaramu. Kalau saudaramu dalam kesulitan, bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ada saudaranya, anaknya sedang sekolah, butuh bayaran uang sekolah, bayarannya 3 juta, uang yang di rumah hanya ada 2 juta, kurang 1 juta lagi. Dia pinjam, Pak. Ini muamalah. Di dalam syariat Islam, kalau pinjam 1 juta, dia bayar 1 juta, tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Lalu dia amalkan. Kapan dia dapat pahala? Dijanjikan dia, Pak, saya pinjam uang 1 juta, berapa lama? 1 bulan. Si pemberi pinjaman, mulai dari awal dia meminjamkan sampai ada 1 bulan akan datang, itu pun dalam pahala. Pak, berapa nolong orang? Di mana nolong? Kan nolongnya sekali saat waktu itu. Dia juga menolong, memberikan kelapangan atau keluangan waktu untuk mereka mencari pengembaliannya, tidak desa-desa. Lalu paslah jatuh tempo dia utang tadi, datanglah bayar, ini Pak 1 juta. Ini utang saya, orang yang bayar utang. Udah datang tolong. Lalu dia bayar tepat waktu, dapat pahala lagi. Kenapa? Menepati janji. Ini harus dipelajari. Kenapa? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang pinjam 1, bayar 1,5, ini dilarang oleh Islam. Ketika dia disebut riba, dan terkenal Pak riba sekarang, ya kan? Ada orang pinjam 10, yang berdua udah bisa riba, tapi kadang dibayar 11, riba 11. Terus meninggal, selamat enggak ya? Karena dosa riba paling kecil itu Pak, seperti berzina dengan orang tua. Nauzubillah. Kalau kita lihat dalam kehidupannya, sholatnya lancar, sedekah kota infak, lewat dia infakkan, tapi muamalahnya bermasalah. Ini durasinya lebih lama. Maka ilmu ini mesti dipelajari agar apa? Tidak terjerumus kita kepada riba tadi. Tidak kita anggap itu biasa. Dalam bisnis itu biasa, kalau tak utang tak bisnis namanya. Ada yang begitu. Ingat, kematian itu senantiasa mendatangi kita. Setiap hari dia datang. Ditengok, oh bekerja kalau kita amalan kita masih bisa peluang untuk ibadah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kata Allah, karena kematian itu pasti dan dia butuh persiapannya, maka kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Karena persiapan ini penting. Dan dia tidak menuntut persiapan itu hanya orang yang sarjana agama saja, hanya orang anak pesantren saja. Tapi mulai apapun profesinya, agama apapun dia, bukan agama apapun, suku apapun dia, kalau agama lain itu sudah jelas dia tak mau mempersiapkan diri. Suku apapun dia, dimanapun tempat tinggalnya, berapa tinggi badannya, warna apa kulitnya, semuanya itu Bapak Ibu dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat dan pasti meninggal dunia.
Apalagi di zaman pandemi itu banyak tuh tengok. Setiap hari di grup WA itu si A mati, meninggal dunia. Akhirnya kita jawablah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap hari itu. Karena di setiap hari itu pelajar sama kita ni sudah siap atau tidak? Sudah siap atau tidak? Karena sakaratul maut itu luar biasa Bapak Ibu. Ibrahim alaihissalam pernah ditanya dalam hadis qudsi, Allah bertanya kepadanya setelah di akhirat, dan itu disampaikan oleh Al-Quran. Seberapa dahsyat sakitnya sakaratul maut itu, seperti tombak yang dibakar di api, ditusukkan di kulit kita. Seperti itulah rasanya. Nabi-nabi selain Rasulullah dahsyat sekali rasanya sakaratul maut. Pas Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, dia pada saat sakaratul maut masih bisa bicara. Dia luar biasa. Nabi namanya. Anaknya Fatimah menanyakan, apakah ayah anda merasakan sakit? Rasul tidak mengatakan merasakan sakit, tapi dia bilang, setelah hari ini aku tidak lagi merasakan sakit. Karena sakit apa? Tak mau dia kasih tahu dahsyatnya. Maka ada sebagian riwayat seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, itu rasa paling mudahnya sakaratul maut. Artinya apa Pak? Tidak ada satupun yang paham dengan sakaratul maut. Tetapi itu harus kita lalui, pasti kita lalui. Pasti kita lalui. Dan bukan hanya sampai di situ urusan kita, tapi urusan kita setelah di alam kubur ada lagi urusan pertanggungjawaban. Sampai di akhirat timbangan nanti ada lagi pertanggungjawaban. Di mana kita mempersiapkannya? Di sini lah Pak, selama hidup. Muamalah jangan sampai salah. Boleh orang mau dalam Islam itu Bapak Ibu, dalam Islam kan muamalah ini selalu identik dengan strata sosial masyarakat. Artinya setiap individu itu menginginkan bagaimana kehidupannya itu memiliki rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, punya lahan yang luas. Tak ada masalah dalam Islam. Tidak ada masalah. Boleh dalam Islam. Tapi itu pula ada tata cara untuk mendapatkan itu. Dia atur dalam Islam. Maka jangan ditabrak. Karena asal ditabrak, sekalipun kita punya akhirnya dapat memang rumah itu besar, tapi meninggal nanti, bagaimana pertanggungjawaban? Karena salah cara mendapatkannya. Yang penting benar. Karena di masa dulu pertanyaannya Bapak Ibu, ada enggak di masa Nabi itu orang kaya? Ada Pak. Siapa orang kaya itu? Ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia itu Pak kalau datang dari perniagaan ke Madinah, itu kalau kita sekarang ini ibaratnya seperti Jokowi datang ramai kan, sampai orang keluar dengan siapa yang datang. Begitulah jumlah kuda yang dimiliki Abdurrahman bin Auf. Tapi dia disabdakan Rasul masuk surganya merangkak karena saking banyaknya harta. Kira-kira Bapak Ibu dalam masjid ini mau masuk surga merangkak? Hah? Tidak mau? Mau lah, walaupun merangkak masuk surga. Iya kan? Artinya apa Bapak Ibu? Ada orang kaya zaman dulu terjamin dia masuk surga. Artinya apa? Berarti muamalahnya bagus. Cuma karena pertanggungjawabannya panjang, akhirnya merangkak masuk surganya. Jadi ada dulu orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu setelah Rasul wafat, dialah yang menghidupi istri-istri Rasul. Kemudian dia pernah memerdekakan hamba itu 4.000 hamba. Pada masa Nuaiman, dia pernah kan, karena ini sahabat Nabi yang ya lucu kisahnya. Tapi kita ingin ambil harga budak di masa dia Nuaiman itu. Dia bertanya menanyakan harga budak berapa paling rendah pada saat itu 300 dirham. Lalu dia jual sahabat Nabi yang lain dengan harga 200 dirham. Kita ambillah 200 dirham itu. 1 dirham itu Bapak Ibu konversinya ke rupiah 70.000. 70.000 kali 100
Berapa? 7 juta. Ya. 70.000 kali 100 7 juta ya. 2 kali 2 berarti berapa? 14 juta satu budak. Itu paling murah. Kali 4.000 itu infak kan Abdurrahman bin Auf. Dia itu sedekah luar biasa. Luar biasa. Nah, artinya apa? Ada orang kaya yang luar biasa di masa dulu, tapi masuk surganya maka artinya apa? Dijamin masuk surga apa? Karena apa dia? Karena betul dia kaya, tapi persiapan untuk akhirat dia luar biasa. Muamalahnya bagus, bisnisnya sesuai Islam. Nah, yang seperti itu mesti kita pelajari. Ada dulu. Kalau Utsman bin Affan itu lebih dari itu lagi. Utsman bin Affan itu ketika ditanyakan siapa yang berinfak di masa sulit, hadiahnya surga, dikeluarkan dari kantongnya 500 dinar. 1 dinar itu kita ambil yang paling murah 3 juta 1 dinar, konversi rupiah kali 500, 1,5 miliar infak dari kantong. Kita pakai ATM dulu ya. Ada orang kaya dulu di support di sugesti Rasul untuk infak, tidak dipermasalahkan muamalah. Kenapa? Sudah benar. Muamalahnya itu sudah benar, sudah cukup persiapan dia dari segi ilmu muamalahnya untuk akhirat. Dan itu bagian dari persiapan kita juga. Sudah benarkah muamalah kita saat ini? Maka masing-masing kita perlu pelajari itu Bapak Ibu. Karena muamalah ini adalah amalan yang paling panjang dalam hidup kita sehariannya. Seharian. Ibadah sholat tidak sampai seharian, tapi muamalah seharian. Kalau dia pegawai negeri seharian, kalau dia sebagai karyawan seharian, bisnis seharian, bahkan berhari-hari malam juga bisnis. Artinya apa? Tinggal ilmunya. Bisnis tidak dilarang, jadi karyawan tidak dilarang, jadi pegawai negeri dalam Islam tidak dilarang. Tinggal cari ilmunya. Kita jadi karyawan tadi sudah benar atau tidak? Kita berbisnis tadi sudah betul enggak? Sesuai Islam atau tidak? Kita jadi pegawai negeri sudah betul atau tidak kerja kita? Itu yang perlu kita pelajari sehingga Bapak Ibu kita tidak was-was dengan jabatan ataupun profesi kita hadapi, karena semuanya sudah kita persiapkan diri untuk menuju kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu, semoga kita yang hadir ini adalah bagian orang-orang yang mempersiapkan diri menuju kematian, dan semua amal ibadah yang kita lakukan dibalas Allah dengan pahala, dan semoga pahala yang kita lakukan itu mampu memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, sehingga kita tidak berkesulitan nanti di akhirat karena mampu menjawab semua pertanyaan malaikat, karena amal kita banyak, karena semua hidup kita berdasarkan aturan Allah. Mudah-mudahan dalam tausiah ini ada manfaatnya. Waktu sampai 17 ya? 19 sudah. 1 menit lagi habis. Baik Bapak Ibu, mungkin ini bisa sampaikan, mohon segala kurangan. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, diberi Allah kesehatan, dan kita makin taat kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha